Nah, ini menunya saudaraku, perhatikan nih ya. Gambarnya seperti ini saudaraku, gelap gulita ya, dan ada jeleret-jeretnya nih, garis-garisnya nih. Ini rata ya saudaraku garisnya. Kesimpulannya adalah antara L42N dan 47N untuk Tikon ini bisa saling menggantikan ya saudaraku. Jadi ada panel 42 dan 47-nya. Spesialis di Kota Bekasi Indonesia Raya, Jaya Abadi selamanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brother. Ini ada titik nih saudaraku ya. Pin 27 ini adalah namanya pixel saudaraku. Nah, di titik pin 27 ini harusnya tinggal tempel backgroundnya saudaraku. Masukkan dulu kameranya. Nah, ini bisa atau cemong, shot, dan ini normal. Ini untuk menyeting sudah bisa. Oke, jangan lupa ngopi dulu saudaraku agar jos hidup ini. Kita tes dulu untuk ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kopikan dulu saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harusnya kalau Tikon normal itu gambarnya langsung seperti ini saudaraku. Begitu ngerakit pakai layar ini, Tikonnya normal harusnya gambarnya langsung seperti ini. RVCC untuk IC ini saudaraku. IC dengan kode BUF 16821B ini saudaraku. Ini adalah IC gamma saudaraku. RVDSL nya kita chamber dengan tegangan 3,3 volt. Hasilnya ada jadi bisa atau cemong seperti ini saudaraku. Jadi untuk pin 27 itu namanya bit cell dan pin nomor 7 namanya LVDSL. Kita gas, kita jumper gini ya saudaraku. Dan perhatikan gambarnya. Nah, ini langsung putih seperti ini. Ntar saudaraku. Nah, ini kita lepas ya saudaraku. Perhatikan ini kita lepas, kita jumper, top jadi putih. Kita lepas lagi. Kita jumper. Nah, ini kita langsung putar dulu, kita jumper dulu ya saudaraku ya. Untuk mainboardnya sendiri ini tadi menggunakan 43M 5500 digital ya ini saudaraku. Panelnya pakai LCD saudaraku. Panel LCD. Nah, ininya LED Full HD. Covernya HD, ini TV ruwet sudah. Oke, ini LVDSL dan ini pixel. Beda ya saudaraku, pixelnya ini LVDSL nya. Kita lepas untuk pixelnya. Nah, gambarnya itu ya saudaraku. Kita lepas pixelnya. Nah, ini seperti ini. Dulu ya untuk kapasitornya ini kita open saudaraku, barangkali menyebabkan short atau akhirnya putus ya resistor ini. Ternyata kita open ini aman untuk kapasitor ya, untuk pixelnya yang kita jumper ini saudaraku. Nah, gambarnya putih. Ini harusnya seperti ini, baru kita cari pixelnya, kita groundkan dan hasilnya langsung sempurna. Itu kalau untuk Tikon yang normal. Kita tekan menunya. Nah, ini ya. Kita tekan menu, harusnya ini kita jumper seperti ini, saudaraku. Kita groundkan seperti ini. Nah, perhatikan ini, saudaraku. Dari ini kita jumper ya. Nah, ini ngefeknya cuma seperti ini ya, saudaraku. Nah, ini saudaraku. Di kaki resistor sini, nah, ada tegangannya. Di sini kok tidak ada, berarti R ini mengalami putusisasi atau polarisasi, saudaraku. Pin nomor 7 hanya cukup dikasih ground atau dikasih tegangannya. Kalau ini kita kasih tegangan, jadi bisa akhirnya kita lepas seperti ini dan sebaliknya. Oke saudaraku, santai lebih jaga dimanapun kalian berada. Oke, kita akan gas lagi saudaraku. Untuk pixelnya kita langsung jumper, hasilnya langsung top saudaraku. Kita udurkan dulu saudaraku sambil nge-push. Ini kita masih seperti ini saudaraku, kita masih terapi dan berobat ya saudaraku. Jaga kesehatan tuh mahal, jaga kesehatanmu, jaga hatimu, pikiranmu. Semoga bahagia selalu, panjang umur, rezeki yang berkah dan bahagia bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kita kembali, spesialis TV LED Kota Bekasi Indonesia Raya. Oke saudaraku, jaga kesehatanmu selalu. Semoga kita diberikan panjang umur dan rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Oke saudaraku, santero negeri Jakarta dimanapun kalian berada. Di sini kita sedang mengerjakan TV LG ya. Jadi ini TV ini adalah TV rakitan saudaraku. TV ini menggunakan cover nih ya saudaraku. 43UH 610T saudaraku. Ini covernya. Aslinya dia UHD ya saudaraku TV ini. Tapi ini kita rubah, kita menggunakan mainboardnya yaitu digital ya. Ini data Full HD saudaraku. Dengan model 43LM 5500 saudaraku. Untuk layarnya sendiri dia menggunakan layar LCD ya saudaraku, yaitu dengan model LC420 WUN LC420 atau LC470 WUN SPA1. Kesimpulannya adalah antara L42N dan 47N untuk Tikon ini bisa saling menggantikan ya saudaraku. Jadi ada panel 42 dan 47-nya. Artinya begitu untuk Tikon ini saudaraku. Oke, untuk perakitan kali ini kita ada sedikit trouble, yaitu karena Tikonnya rusak ya saudaraku. Oke, apakah kerusakannya? Oke, kita akan colokan listriknya saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan saudaraku. Nah, ini gambarnya nggak jelas seperti ini ya saudaraku. Ini sebenarnya nongol saudaraku, LG-nya ya. Oke, kita dekatkan saudaraku. Ya, ini LG saudaraku. Oke, kita akan tekan untuk menunya ya saudaraku, agar terlihat. Nah, ini menunya saudaraku, perhatikan nih ya.
Gambarnya seperti ini saudaraku, gelap gulita ya, dan ada jeleret-jeleretnya ini, garis-garisnya ini. Ini rata ya saudaraku garisnya. Sampai sini juga ada saudaraku. Nah ini. Oke saudaraku, untuk tikonnya trouble ya. Trouble-nya di bagian apa? Oke, kita di sini akan jelaskan saudaraku. Oke, jangan lupa ngopi dulu saudaraku agar jos hidup ini. Kita gas dulu untuk ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kopikan dulu saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke saudaraku, alhamdulillah kita gas dulu. Kita lanjut untuk mengulas tikon nih saudaraku. Kenapa kita katakan rusak untuk tikonnya? Nah, untuk tikon ini sendiri dia harusnya tidak seperti ini ya gambarnya saudaraku. Tidak jeleret-jeleret seperti ini, gelap seperti ini. Kalau seperti ini berarti ini mengalami kerusakan saudaraku. Harusnya dia gambarnya langsung putih ya saudaraku. Dan tinggal nyeting di bagian nih saudaraku. Di sini ada titik nih saudaraku ya. Pin 27 ini adalah namanya bit cell saudaraku. Nah, di titik pin 27 ini harusnya tinggal jumper ke groundnya saudaraku. Nah, sedangkan pin 27 ini kita urut dia sampainya ke R ini ya saudaraku. Nah, di sini R211 nih saudaraku. Lalu dia masuk ke R514 nih ya saudaraku. Di titik ini dan masuk ke IC utamanya ini dengan menggunakan IC LG display ini ya. TL2415MC saudaraku. Harusnya cukup digroundkan seperti ini saudaraku. Kita ini untuk sementara kita pakai ini dulu ya, timah biar terlihat saudaraku. Oke, kita akan jumper kan sambil kita tekan menu biar kelihatan saudaraku. Kita tekan menunya. Ya ini ya. Kita tekan menu, harusnya nih kita jumper seperti ini saudaraku. Kita groundkan seperti ini. Nah, perhatikan nih saudaraku, sembari ini kita jumper ya. Nah ini ngefeknya cuma seperti ini ya saudaraku. Tuh, berarti dia bit cell-nya ngefek saudaraku. Nah, harusnya gambarnya ini terang saudaraku atau putih ya. Nah, untuk kerusakannya sendiri, nah di sini kita akan langsung jelaskan saudaraku secara detail saudaraku. Oke, di sini kita setelah cek dan teliti kita menemukan komponen ya saudaraku, yaitu resistor. Nah ini di titik nih saudaraku R201. Nah ini R jumper ya atau R fuse ini saudaraku. RVCC untuk IC nih saudaraku. IC dengan kode BUF 16821B ini ya saudaraku. Ini adalah IC gamma saudaraku. Nah, kita ukur dulu di sini ya saudaraku, kita ukur. Nah, ini di sini di titik R ini saudaraku. Nah, di situ tegangannya nggak ada saudaraku ya. Ya 0 volt saudaraku ya. Dianggap aja 0 ya. Ini harusnya tegangannya di atas 20 volt saudaraku di titik ini ya. Sedangkan di sininya saudaraku, nah itu ada tegangannya 24 volt ya saudaraku, 24, 25 sampai 27 yaitu nah ini saudaraku. Di kaki resistor sini ada tegangannya. Di sini kalau tidak ada berarti R ini mengalami putusisasi atau melarisasi saudaraku. Oke, nah ini tegangan ini dari mana? Tegangan ini adalah dari titik ini ya saudaraku, ini adalah ada titik VDD ini saudaraku. Di sini ya. Kita ukur di sini. Nah itu saudaraku. Oke, atau di sini saudaraku. Dari sini ya, nih. Yang kapasitornya banyak ini saudaraku. Nah, ini adalah VDD saudaraku. Dan dia VDD ini masuk di jalur tembus di bawah, melewati menyuplai untuk tegangan ke panelnya. Lalu ke titik ini saudaraku. Nah, ini VDD masih ya saudaraku. Oke, kita geser ke sini aja nih agar enak ukurnya. Nah, di sini saudaraku. Ini ya. Dan nyebrang lagi ke titik ini saudaraku. Ke titik ini. Yaitu lalu dia melewati ini set untuk masuk ke layarnya ya, ke LCD-nya. Dan dia juga menyuplai IC gamma ini saudaraku. Masuk ke titik R ini tadi ya yang kita sebutkan yaitu R201. Masuk ke titik ini dan ke sini lalu melewati ini saudaraku. Dan
masuk harusnya ke IC BUF 16821B sebagai IC gambarnya. Oke saudaraku, sebelumnya kita ukur dulu ya untuk kapasitor-kapasitornya ini kita open saudaraku, barangkali menyebabkan short atau akhirnya putus ya resistor ini. Ternyata kita open nih aman untuk dua kapasitor nih saudaraku. Di sini ya letaknya saudaraku, ini dan di sini. Untuk kedua kapasitor ini sudah kita open dan kita ukur aman. Nanti kita tinggal kembalikan ke posisi awalnya saudaraku. R ini sementara kita jumper dulu menggunakan timah lagi saudaraku, untuk sebagai pengganti sementara resistor nih ya, untuk nyoba dulu saudaraku. Oke, kita gas, kita jumper gini ya saudaraku. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini langsung putih seperti ini saudaraku. Ntar saudaraku, nah ini kita lepas ya saudaraku, perhatikan nih, kita lepas, kita jumper, top jadi putih, kita lepas lagi, kita jumper. Nah ini kita langsung putar dulu, kita jumper dulu ya saudaraku ya. Oke, kita jumper dulu saudaraku. Setelah kita jumper hasilnya putih seperti ini ya saudaraku. Nah ini harusnya kalau Tikon normal tuh gambarnya langsung seperti ini saudaraku. Begitu ngerakit pakai layar ini, Tikonnya normal harusnya gambarnya langsung seperti ini. Tapi tadi seperti ini ya, kita lepas lagi jumperannya, lah gelap seperti ini saudaraku. Harusnya langsung seperti ini. Ini kalau Tikon normal saudaraku. Dan kalau gambarnya seperti ini, Tikon normal kita tinggal setting tadi di bit cell-nya ya saudaraku, yaitu di titik ini, di titik 27, pin 27 ini. Di sini ada titik namanya bit cell tembus ke bawah, dia melewati R nih saudaraku. Melewati R nih ya, yang kita open nih yaitu R211, lalu dia masuk ke R514 atau di sini dikasih R juga bisa saudaraku. Penggantinya adalah ini ya, kita kasih timah dulu. Nah, oke, kita akan gas lagi saudaraku. Untuk bit cell-nya kita langsung jumper, hasilnya adalah langsung top saudaraku nih. Kita tekan menu agar jos ya saudaraku. Nah, kita taruh menu seperti ini. Kita taruh ke tes gambar saudaraku. Nah, kita lepas lagi ya untuk bit cell-nya yang kita jumper nih saudaraku. Nah, gambarnya putih. Ini harusnya seperti ini. Baru kita cari bit cell-nya, kita ground-kan dan hasilnya langsung sempurna. Itu kalau untuk Tikon yang normal. Kebetulan Tikon ini tadi mengalami kerusakan ya saudaraku. Oke saudaraku, seantero negeri jagat raya dimanapun kalian berada, kita langsung jumper untuk bit cell-nya ya saudaraku. Nah, ini gambar sudah jos. Kita jumper dulu bit cell-nya dan juga kita jumper untuk ini tadi ya saudaraku, resistor yang putus tadi. Oke, ada satu lagi saudaraku, yaitu di sini pin nomor 7 saudaraku, sekalian ya kita ulas. Dan ini pin nomor 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pin nomor 7 menuju R ini saudaraku, R205 ya saudaraku. Nah itu menuju R nih saudaraku, R205 nih ya, kita kasih timah. Dan di sini adalah tegangan 3,3 volt nih timah ini, dan ini adalah jeda VESA atau LVDSL pin nomor 7 saudaraku. Jadi untuk pin 27 itu namanya bit cell dan pin nomor 7 namanya LVDSL saudara. Oke, untuk LVDSL sendiri itu adalah untuk option jeda VESA ya, atau gambar cemong atau klisenya. Kita akan tes saudaraku LVDSL-nya ya, kita jumper dengan tegangan 3,3 volt. Tok, hasilnya lah jadi klise atau cemong seperti ini saudaraku. Kita lepas ya, nah normal lagi, kita jumper, ini set. Ntar dulu kita tekan menu lagi agar jos saudara. Kita taruh tes gambar saudaraku ya. Oke, kita tes gambar dulu lah di sini. Nah ini pin nomor 7 tes LVDSL-nya ya. Kita jauhkan dulu kameranya. Lah ini klise atau cemong, shot, dan ini normal. Ini untuk menyeting jeda VESA ya saudaraku, atau gambar klisnya.
di titik LVDSL, yaitu di titik poin R205 atau di pin nomor 7. Oke, ini LVDSL dan ini bit cell. Beda ya saudaraku, bit cell-nya ini LVDSL-nya. Kita lepas untuk bit cell-nya. Nah, gambarnya putih ya saudaraku. Kita lepas bit cell-nya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini LVDSL-nya kita jumper lah, seperti ini, bolak-balik membingungkan saudaraku. Nah, ini kalau kita klise ketemu pusing. Kita harus cari dulu bit cell-nya, kita jumper ke ground-nya jadi seperti ini. Baru settingan jeda VESA-nya saudaraku. Tapi kebetulan untuk TV ini, mainboard ini, tanpa kita setting LVDSL-nya ini sudah pas saudaraku. Jadi kita tidak perlu menjumper pin LVDSL R205 ini ke ground ataupun ke 3,3 volt. Oke saudaraku, untuk menyeting LVDSL ini di titik pin nomor 7 hanya cukup dikasih ground atau dikasih tegangan ya. Kalau ini kita kasih tegangan jadi klise, akhirnya kita lepas seperti ini dan sebaliknya. Oke saudaraku, seantero negeri jagat dimanapun kalian berada. Cukup sekian, semoga bermanfaat ya saudaraku. Tetap semangat selalu, jaga kesehatanmu, pokoknya kita ngopi lagi ya saudaraku. Tetap gas dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kita udutkan dulu saudaraku sambil ngepush. Ini kita masih seperti ini saudaraku, kita masih terapi dan berobat ya saudaraku. Makanya kesehatan itu mahal, jaga kesehatanmu, jaga hatimu, pikiranmu. Semoga bahagia selalu, panjang umur, rezeki yang berkah, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Oke, itu tadi ya saudaraku, cukup sekian TV LG rakitan dengan covernya 43UH 610T ya. Jadi yang kita pakai ini power supply-nya saudaraku, di bawah ini ada power supply-nya dan dipakai cover dan backlight-nya. Untuk mainboard-nya sendiri ini tadi menggunakan 43LM 5500 digital ya ini saudaraku. Panelnya pakai LCD saudaraku. Panel LCD. Nah, ininya LED Full HD, covernya UHD. Nah, ini TV ruwet saudaraku. Tapi gambarnya jelas saudaraku. Oke, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Cukup sekian, spesialis TV LED Kota Bekasi Indonesia Raya, jaya abadi selamanya masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder. Nyos.